Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak ustazah semuanya? Ustazah doakan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ditetapkan dalam iman, senantiasa sehat walafiat dan selalu semangat untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pelajaran SKI. Pada pekan yang lalu kalian sudah belajar bahwasanya setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, terjadilah pertempuran yang pertama pada tahun 2 Hijriah. Hal itu karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik tidak senang kepada kaum muslimin. Kemudian pada pertemuan ini kita akan kembali membicarakan tentang perang yang kedua ya dalam Islam, yaitu perang Uhud. Nah, dalam perang Uhud ini terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, artinya setahun kemudian setelah terjadi perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah dan kemudian pada tahun 3 Hijriah, artinya setahun kemudian terjadi perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di Bukit Uhud. Kaum kafir Quraisy dan sekutunya menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 tentara. Pada mulanya, pada perang Uhud ini, kaum muslimin sudah hampir mencapai kemenangan. Tetapi pasukan yang berada di atas bukit yang ketika itu menjadi pasukan pemanah, tergiur untuk turun dan memperebutkan harta rampasan perang atau harta ghanimah. Akhirnya kesempatan itu dibuat sebagai kesempatan emas bagi orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memukul mundur kaum muslimin, hingga akhirnya kaum muslimin pada pertempuran itu mengalami kekalahan dan Rasulullah mengalami luka-luka yang cukup parah. Begitu juga paman beliau yang bernama Hamzah wafat dalam perang tersebut, ya, syahid dalam perang Uhud. Juga 70 sahabat pilihan lainnya pun mengalami syahid. Agar lebih jelasnya, kalian silahkan simak video berikut ini. Perang Uhud. Gunung Uhud namanya terdokumentasikan secara epik oleh sejarah sebagai bagian dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy. Bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, gunung ini menjadi saksi bagaimana akhir dari sebuah perang bisa memberi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Setahun sebelumnya, pertempuran pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah terjadi di Lembah Badar. Perang tersebut membuat Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga ahli strategi perang yang mumpuni. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy Mekah, segera melakukan persiapan besar-besaran demi pembalasan. Tokoh Quraisy ini sangat terpukul atas kekalahan di Lembah Badar, sehingga melakukan persiapan yang benar-benar matang. Bukan hanya pasukan infanteri yang dipersiapkan, tetapi juga pasukan berkuda atau yang dikenal sebagai kavaleri. Sebanyak 3.000 infanteri dipersiapkan oleh Abu Sufyan. Sebagian dari pasukan infanteri tersebut dilengkapi dengan baju besi. Dalam waktu yang singkat, Abu Sufyan berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 3.000 infanteri dan 200 kavaleri. Dan sekarang mereka pun menuju Madinah. Bukan hanya pasukan yang besar dan bersenjata lengkap, Abu Sufyan juga membawa pakar strategi perang berpengalaman, Khalid bin Walid. Abu Sufyan tidak lupa membawa Hubal, berhala atau tuhan kaum Quraisy Mekah yang paling besar. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti di perang Badar, kini pasukan Quraisy Mekah mengambil jalan di dekat sumber-sumber air. Mereka mengambil tempat perkemahan di Lembah Sabkhah, sebuah tempat yang memiliki 2 mata air. Sementara itu, Madinah dalam kondisi yang tenang, tidak ada aktivitas militer karena penghuninya belum mengetahui bahaya yang sudah mendekat. Ketenangan itu berakhir ketika seseorang yang diutus paman Nabi, Abbas, datang membawa surat dari Mekah. Nabi dan para sahabat akhirnya menyadari bahwa bahaya telah sangat dekat. Nabi segera mengirim orang untuk mengintai gerak-gerik pasukan musuh yang berkemah di Lembah Sabkhah. Pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah, setelah memastikan keberadaan posisi musuh, Nabi Muhammad dengan
para sahabatnya segera menyusun rencana menghadapi pasukan dari Mekah tersebut. Melihat kekuatan musuh yang lebih kuat dan terlatih daripada yang dihadapi dalam perang Badar, Nabi Muhammad mengusulkan agar menunggu musuh masuk ke Madinah dan melawan mereka dengan cara perang kota. Cara ini akan membuat musuh terjebak dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga lebih mudah dihadapi daripada melawan mereka di tempat terbuka. Namun, kaum muslim masih dihinggapi euforia dari kemenangan di Lembah Badar. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi agar menyambut musuh di luar kota Madinah. Setelah mendengar usulan tersebut, Nabi Muhammad masuk ke rumah dan keluar dengan memakai baju zirah dan menyiapkan senjata. Melihat sikap Nabi, para sahabat terkejut. Mereka pun saling berbicara satu sama lainnya dan merasa telah membangkang terhadap perintah Nabi. Para sahabat kemudian meminta Hamzah menyampaikan bahwa mereka tunduk kepada segala keputusan Nabi. Hamzah sengaja yang diminta karena beliau adalah paman Nabi. Nabi pun menjawab bahwa dirinya bukanlah seorang Nabi jika menanggalkan baju zirah dan senjatanya sebelum perang dimulai. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad segera bergerak menyongsong musuh di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad memimpin 1.000 infanteri dan 50 pemanah. Kekuatan yang sebenarnya masih jauh tidak sebanding untuk mengimbangi pasukan Abu Sufyan. Bergerak meninggalkan Madinah, pasukan muslim mulai dilanda perpecahan. Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 300 pasukannya memutuskan kembali ke Madinah. Dia beralasan karena musuh tidak kunjung dijumpai. Selain itu, dia menganggap melawan di dalam kota lebih baik daripada di tempat terbuka. Dengan perginya Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 300 prajuritnya, maka kekuatan infanteri pasukan muslim tinggal 700 orang. Situasi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat ada 3.000 infanteri yang akan mereka hadapi. Berkurangnya jumlah pasukan ternyata masih terus berlanjut. Nabi Muhammad memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke Madinah seperti Abdullah bin Amr, Zaid bin Sabit, dan Usamah bin Zaid karena usia mereka yang terlalu belia. Namun, beberapa pemuda yang terbilang belia memaksa bertahan dan turut serta dalam pertempuran, seperti halnya Rafi bin Hudaits yang diizinkan Nabi tetap ikut karena posisinya sebagai pemanah. Hingga kemudian sampailah pasukan muslim di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad melihat sekelilingnya dan segera mengatur strategi. Nabi Muhammad menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit di pegunungan Uhud sebagai pelindung infanteri yang berada di bawahnya. Para pemanah ini diharapkan akan mengacaukan konsolidasi pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat pasukan muslim. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukan pemanah tersebut bahwa mereka jangan sampai meninggalkan posisinya dalam situasi apapun. Apakah pasukan di bawah mereka menang atau kalah, pasukan pemanah harus tetap siaga di posisinya. Dan perang pun sudah diambang mata seiring pasukan Quraisy Mekah yang semakin dekat. Perang pun semakin mendekat. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad membentuk formasi tempur di Gunung Uhud. Pasukan Quraisy Mekah tidak menduga bahwa mereka akan bertemu pasukan muslim di Gunung Uhud. Dua kekuatan sudah saling berhadapan-hadapan. Sesuai tradisi bangsa Arab, mereka akan saling mengirimkan wakilnya dalam duel 1 lawan 1. Duel antara wakil dari pihak pasukan muslim dan pasukan Quraisy berlangsung sangat menegangkan. Hasil dari duel tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi mental dari pasukan yang diwakilinya. Seperti kejadian di Lembah Badar, wakil dari kaum Quraisy lagi-lagi mengalami kekalahan dalam duel tanding tersebut. Setelah duel tanding, perang yang sebenarnya pun berlangsung. Pasukan kavaleri Quraisy bergerak lebih dahulu dan diikuti infanteri. Sedangkan pasukan muslim bersiap sambil menghunuskan tombaknya menyambut gerak maju pasukan Quraisy. Begitu pasukan Quraisy Mekah semakin dekat, tiba-tiba saja anak-anak panah berhamburan dari puncak Gunung Uhud. Hujan anak panah membuat kavaleri tertahan. Mereka harus menghindari anak-anak panah yang menghujam mereka tanpa henti. Melihat kavaleri mereka tertahan oleh serbuan anak panah, infanteri Quraisy Mekah bergerak maju. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan muslim yang sudah siap dalam posisi tempur. Setelah berhasil menghindari hujan anak panah, pasukan kavaleri Quraisy Mekah mundur untuk melakukan konsolidasi ulang. Hujan anak panah dan jatuhnya korban di pihak pasukan kavaleri membuat mereka mencari cara lain untuk merangsek maju.
Begitu melihat kavaleri mundur, pasukan pemanah di puncak Uhud mengalihkan sasaran mereka ke bagian ekor infanteri Quraisy Mekah. Meskipun dilengkapi dengan baju zirah, pasukan infanteri tersebut tetap kewalahan menghadapi hujan anak panah. Pasukan infanteri Quraisy terbelah akibat serbuan anak panah yang mengacaukan barisan belakang mereka. Mengetahui pasukan di belakang mereka telah mundur, bagian depan infanteri Quraisy Mekah mulai jatuh mental. Mereka terjebak di antara hujan anak panah di belakang dan pasukan muslim yang terkoordinasi rapi di depan mereka. Tidak ada pilihan lain bagi infanteri yang di depan selain mundur. Sambil melindungi diri dari sergapan anak panah, mereka mundur untuk menggabungkan diri dengan pasukan di belakang. Mundur dalam kondisi panik, pasukan Quraisy Mekah tidak menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka maupun mati. Perlengkapan yang mereka miliki pun ditinggalkan begitu saja. Pasukan tersebut benar-benar kocar-kacir mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan pemanah yang melihat mundurnya pasukan Mekah melihat banyak barang bawaannya ditinggalkan. Pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan perang, segera menuruni bukit. Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, memperingatkan dengan sekuat tenaga agar tidak melupakan pesan Nabi. Tapi sia-sia, para pasukan pemanah tersebut turun dari bukit di pegunungan Uhud. Di lain pihak, turunnya pasukan pemanah tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid dari pihak Quraisy. Nalurinya sebagai ahli strategi perang berpengalaman segera bicara. Dia melihat pasukan Nabi Muhammad telah melakukan kecerobohan dalam posisinya yang sudah unggul. Khalid bin Walid yang melihat peluang pun melakukan serangan balik. Dia membawa kavalerinya bergerak melingkar ke belakang Gunung Uhud. Kemenangan pasukan muslim yang sudah di depan mata itu berubah menjadi bencana ketika secara tiba-tiba kavaleri yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Serangan tidak terduga itu membuat pasukan muslim kalang kabut. Situasi semakin parah setelah pasukan infanteri Quraisy Mekah menyerang dari depan. Pasukan muslim pun terkepung di kaki Gunung Uhud. Di tengah kepanikan tersebut, para sahabat masih memikirkan keselamatan Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka menjadi perisai hidup bagi keselamatan Nabi. Mereka gugur, syahid dengan tubuh penuh anak panah. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Nabi Muhammad berhasil selamat dari kepungan tersebut. Bertempur tanpa koordinasi, pasukan muslim menderita korban yang cukup banyak. Salah satu korban tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi. Korban yang jatuh di pihak Quraisy Mekah pun terbilang banyak, meskipun tidak sebanyak yang diderita pasukan muslim. Setelah bertempur beberapa saat lamanya, pasukan Quraisy memutuskan mundur dan kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi mensolatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur syahid di Gunung Uhud. Nabi sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Situasi kacau akibat kelalaian yang dilakukan oleh sebagian pasukan muslim memberikan mereka pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kepatuhan pada perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Hal itu juga, pasukan muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Berdasarkan pelajaran berharga dari Gunung Uhud, Nabi Muhammad dan para sahabat. Begitu tadi anak-anak ustazah semuanya, kisah perang Uhud yang hampir saja dimenangkan kaum muslimin akhirnya menjadi kekalahan kaum muslimin, berawal dari ketidakpatuhan terhadap aturan dan pimpinan. Mudah-mudahan kisah itu memberi pelajaran kepada kita semuanya bahwasanya apa yang sudah menjadi aturan harus kita taati bersama. Barakallahu fikum anak-anak ustazah semuanya, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.